Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Pada kesempatan kali ini, tanggal 3 Agustus, saya akan membahas 32 saham pilihan teman-teman. Oke, sebelum masuk ke sekitar 32 saham pilihan, saya akan memberikan informasi penting untuk teman-teman semuanya. Bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya. Oke teman-teman, saya langsung mau menuju ke bahasan. Namun sebelumnya kita tengok dulu IHSG-nya hari ini seperti apa. Ya, seperti di layar teman-teman, IHSG hari ini tutup di 6130,571 atau menguat 34,028 poin. Menguatnya 0,55% teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar yang udah saya bikin ini, ternyata IHSG bisa bertahan di resistan, di area resistan sebelumnya teman-teman ya. Jadi ini belum tembus resistannya, tapi masih konsolidasi dekat satu blok area yang saya bikin ini, yang mana ini adalah sudah dites ya sekitar seminggu lebih teman-teman ya. Dia berhasil tutup di atas ini kisaran 6113, 6115-an ya, sekitar itu adalah 100%-nya dari target ini teman-teman ya, dari yang saya tarik ini, bahwa dari 100-nya ini turun ya ke nolnya, ini swing high-nya, ini swing low-nya, terus kemudian dia naik mendekati 100%-nya. Namun demikian di situ dia sejak tanggal 11 Juni, kemudian tanggal 22 Juni, dia berapa kali masih saja bertahan di area garis yang saya bikin ini. Ini adalah satu area yang menjadi area resist selama IHSG menguat sejak dia terkoreksi sampai 5750. Sehingga untuk support masih di 6130-an, untuk resistan candlenya ada di sekitar 6160 teman-teman ya. The next-nya ada di kisaran 6229, dan kemudian adalah kisarannya di, kalau di sini targetnya adalah di sekitar 6345 atau ya area 6345 sampai sekitar 6380-an. Baik teman-teman, selanjutnya akan saya lanjutkan ke bahasan saham. Oke, untuk bahasan saham kali ini yang saya analisa untuk besok tanggal 4 Agustus teman-teman, ini adalah merupakan kumpulan dari saham-saham yang saya ambil dari hari-hari sebelumnya. Jadi saham mana yang memiliki prospek lanjutan saya akan bahas ya teman-teman. Ini tadi saya cek dulu sebelum saya bikin video ini, saya lakukan pengecekan dulu. Oke, yang pertama adalah Bank Capital Indonesia teman-teman ya. Seperti ini adalah pergerakannya. Teman-teman lihat ini dalam tren turunnya untuk baca ini teman-teman ya. Dalam tren turunnya ini ternyata dia udah sampai ke dasarnya. Ini dasarnya udah dites berapa kali ya teman-teman di sini. Ya, terus kemudian dia sempat naik dan hampir menembus resistan 50. Maksud saya resistan 23 retracement. Yang pertama ya, di sini di satu garis ini yang saya bikin ini. Kemudian di sini juga dites lagi. Terus hari ini untuk baca ini berhasil breakout dari garis yang saya bikin, sekaligus dia breakout resistan 23 teman-teman. Jadi trennya yang saya tarik adalah dari sini ya, tren dari naik ke turun nih teman-teman. Oke, saya betulkan dulu Fibo-nya, ini kurang tepat sedikit ya, seperti ini. Nah, jadi untuk hari ini untuk baca berhasil menembus resistan 50. Ini adalah bagus karena sejak 31 Maret belum berhasil menembus resistan ini teman-teman ya. Resistan ini bagus sekali pergerakannya Bank Capital Indonesia, karena sejak Maret sampai sekarang belum berhasil. Kita akan tengok dulu volumenya.
Nah, volumenya ternyata ketika dia testing yang dulu, break di sini bagus, ya, terus kemudian dia testing bagus ya teman-teman. Ketika dia ada pergerakan, ada break. Dan kali ini breaknya juga didukung oleh volume. Jadi ini perhatikan, silahkan teman-teman beri tanda asterik untuk baca ini, karena saat ini dia break dengan volume yang besar. Untuk supportnya dia jelas ada di 514, resistan ada di 590. Baik teman-teman, berikutnya saya lanjutkan adalah untuk Bank Ganesha, BGTG. Oke, secara indikator untuk BGTG sudah memiliki momentum di atas 100, MACD juga udah lama di atas 0 teman-teman. Secara volume juga pada saat BGTG ini naik juga volumenya juga mengikuti seperti itu ya teman-teman. Jadi dalam kenaikan ini ada dorongan volume. Ini adalah bagus sekali. Nah, sekarang kita akan melihat pergerakan harga dari BGTG. BGTG kemarin udah saya analisa dalam tren naik ini dia terkoreksi hanya sampai 23 retracement. Kemarin dia udah testing high-nya di 290, namun demikian closing-nya akan turun ya, sehingga untuk resistan kemarin masih digunakan di kisaran 2200, maksud saya 265 ya. Maksud saya supportnya di 265 dan resistannya ada di 290. Hari ini langsung ditembusnya bahkan sampai di 326. Namun demikian closingnya adalah dia turun di 306. Jadi perhatikan teman-teman ya, ini bagus sekali karena dia tembus high. Tembus high dengan volume bagus, momentum indikator semuanya bagus. Baik teman-teman, berikutnya saya lanjutkan untuk AGRS. Oke, ini adalah lanjutan yang kemarin. Yang saya sampaikan adalah ketika ada satu saham mencoba untuk menembus resistan tidak kuat dan dia akan retest atau konsolidasi membuat satu base seperti ini, terus kemudian dia retest lagi, konsolidasi lagi, dan hari ini dia retest lagi. Ini adalah menarik teman-teman ya, ini adalah menarik karena ada percobaan berulang kali dari AGRS ini untuk naik. Saya sendiri udah trading ya dari beberapa hari yang lalu dan hari ini juga sudah trading lagi. Ini kondisinya saat ini adalah retest resistan di 280, untuk supportnya ada di kisaran 242. Baik teman-teman, berikutnya adalah BNLI. Nah, BNLI seperti yang saya sampaikan kemarin, jadi dia sedang berada di dasar. Dan dasarnya ini kalau kita tarik ya dari tren ini swing high ke swing low, dia sudah berada di area sebenarnya yang benar-benar di dasar ya teman-teman ya, benar-benar di dasar. Sudah 3 hari sebenarnya udah mencoba untuk reversal, namun demikian reversal 2 hari ini masih sangat ragu-ragu. Bentuknya adalah doji, sehingga untuk support masih di 1895. Resistan sudah 3 hari ini ada resistan candle di 2000, sekitar 2015 teman-teman, perhatikan resistannya di 2015, kemudian ada di 2125 teman-teman ya, baru kemudian ada di 2250. Oke teman-teman, berikutnya adalah PNBS, Penin Bank Syariah. Kemarin sempat turun, hampir keluar dari support trend line yang saya bikin, garis miring ascending ini teman-teman. Namun demikian dia kembali lagi naik dan tembus lebih tinggi dari harga sekitar 5 hari yang lalu. Kalau kita lihat, dia adalah dalam tren turun ya teman-teman. Tren turun hanya dari 162 sampai kisaran 138. Saat ini dia udah mantul lagi ke 61 atau udah lebih dari 50. Untuk resistan dia ada di 158, kemudian ada di 162. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Bevin. Bevin dalam tren naik dia terkoreksi sampai hampir 38. Terus kemarin berhasil hampir menembus 993 atau 100% ya, namun demikian untuk hari ini
dia hanya mampu bertahan di 23 teman-teman ya. Jadi dari tren bawah ini naik ke atas, kemudian terkoreksi sampai hampir 38 mantul, dan 2 hari ini dia bertahan di atas support 23,6 retracement, sehingga untuk resistan ada di 993. Oke teman-teman, berikutnya adalah BABB. BABB seperti ini, pergerakannya bagus ya, naik turun terkoreksi. Di dalam kenaikannya ini teman-teman perhatikan yang Fibo yang kiri, dia terkoreksi di 38 dan sampai di 50. Di 50 dia mantul sekali, ngetes 38 retracement, baru retest lagi ke 50 retracement, lalu melanjutkan kenaikannya seperti ini teman-teman ya. Ini dalam tren yang saya ambil kemarin terkoreksi dari tren ini aja, teman-teman perhatikan dari saya lingkar ini sampai atas, terkoreksi hanya sampai 23 dan mantul, sehingga untuk targetnya saya gunakan Fibo yang ada di kanan. Jadi hari ini itu dia sudah berhasil menembus 450 di sini, target pertama, target kedua, target pertama di sini ini adalah kemarin, target kedua di 450 hari ini. Target ketiga ada di 493, ada di 361 retracement, target berikutnya ada di 530. Ini bagus sekali pergerakannya. Perhatikan bahwa untuk support ada di 450, resistan ada di 494. Oke teman-teman, berikutnya adalah Breeze. Ini saham yang kemarin naik kenceng dari sekitar 1690-an. Ini adalah sudah hari ke 1, 2, 3, 4. Sekitar hari keempat dia terkoreksi ya teman-teman ya. Dari sekitar 2920 terkoreksi hampir ke 38 retracement teman-teman ya. Kalau saat ini dia tutup di bawah 23,6 support. Sehingga untuk support berikutnya ada di 2430, resistan ada di 2590, resistannya ada di retracement 23, supportnya ada di retracement 38. Nanti apabila dia tidak kuat secara meyakinkan tutup di bawah retracement 38, maka target penurunannya bisa sampai ke 2150 atau di 61,8 retracement. Teman-teman perhatikan ya, yang naik tidak harus naik terus, mesti ada koreksi. Tetapi nggak usah khawatir, setiap ada koreksi pasti juga ada reversal ataupun technical rebound teman-teman ya. Baik teman-teman, berikutnya adalah Agro. Agro kemarin bermain cantik sekali, terkoreksi sampai lebih dari 50 retracement, namun demikian kembali ke atas 38 retracement, dan hari ini sebenarnya menguat, namun demikian belum berhasil menembus resistan di 23 retracement teman-teman ya, sehingga untuk support ada di 2522 atau di retracement 38. Baik teman-teman, berikutnya adalah BNI. BNI ini pergerakannya ini ya, istilahnya cukup volatil juga ya teman-teman. Pergerakannya ini dari tren naik ini turun ya sampai base, kemudian naik ke 23 nggak kuat, dia ngetes lagi membentuk double bottom seperti ini. Double bottom sebenarnya kalau dari target double bottom di 50 atau di 5150 itu sudah kecapai teman-teman ya, udah kecapai target dari double bottomnya. Terus kemudian dia retest 5000 atau 5017 itu di kisaran retracement 38, retest lagi di 23 atau di 4840. 3 hari bursa yang lalu, terus kemudian turun dengan bentuk candle. 2 hari bursa yang lalu adalah ini candle doji, dan hari ini dikonfirmasi dojinya adalah dengan candle menguat seperti ini, belum full marubozu, namun sudah berhasil menembus resistan 23,6 retracement. Sehingga untuk support adalah di 4845 atau di resistan 23,6 retracement di sini. Dan untuk resistan ada di 5000 atau di 38 retracement. Teman-teman perhatikan itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah BBTN. Nah, BBTN ini kan masih berjuang ya teman-teman, masih berjuang. Ini satu area yang cukup alot ya. Jadi area 23 sampai 38 retracement ini cukup alot, yaitu di sekitar 1325 sampai
sekitar 1390, cukup alot. Dan saat ini harganya baru mau mencoba masuk lagi ke atas 1325. Misalkan nanti bisa menguat di atas 1325, maka supaya bagus untuk BBTNI harus bisa tembus di atas 1395, teman-teman ya, perhatikan itu. Baik teman-teman, berikutnya adalah MTDL. MTDL kemarin saya bahas karena dia dalam kenaikannya dia udah terkoreksi sampai 38 retracement. Namun demikian 38 retracement kemarin dia sempat dites lagi naik, walaupun kemarin tutupannya belum berhasil. Dan saya sampaikan mari kita lihat dulu the next day, dan hari ini adalah menguat dua resistan teman-teman ya, yaitu di 38 retracement di 2685 dan sekaligus menembus 2923 atau di 23,6 retracement. Bagus sekali, selamat buat teman-teman yang sudah positioning di saham Metro Data Elektronik. Baik teman-teman, ini adalah SSIA yang sebenarnya saya waktu itu kurang yakin dengan pergerakannya. Karena SSIA ini memiliki kebiasaan adalah jarang sekali momentumnya berada di atas 100. Dan sampai saat ini pun kita melihat momentum dari SSIA ini belum di atas 100. MACD-nya sudah di atas 0, namun demikian sudah terbentuk puncak, lembah, dan ini lembahnya kelihatan sudah mulai mau naik ya histogramnya. Terus kalau kita lihat di candlenya bagus, jadi dia sampai high-nya terkoreksi hanya sampai 23, yaitu dari 515 terkoreksi sampai 23 retracement, yaitu kisarannya di 490, dan hari ini retest lagi. Ini menarik sekali teman-teman, karena kalau dia bisa nembus area kuning ini, maka the next-nya dia harus bisa membersihkan atau masuk ke 545 teman-teman ya. Harga psikologis 500 itu menarik sekali teman-teman. Jadi kalau biasanya kalau bertahan atau kuat bertahan di atas garis psikologis 500, banyak orang yang akan positioning. Oke teman-teman, berikutnya adalah ASA. ASA kalau teman-teman yang suka dan memantau pergerakannya, bid overnya, tape rate-nya, maka ASA ini sebenarnya peluangnya untuk trading adalah banyak sekali teman-teman ya. Seperti ini ketika dia terkoreksi dari high turun sampai high-nya di 2760 sampai di sekitar 2100. Dia naik lagi sampai 2700 dan kemarin teman-teman ya, kemarin turun sampai 2280. Dan dia hanya bermain antar resistan aja teman-teman, support resistan. Jadi perhatikan aja, kalau supportnya jebol cari aja support di bawahnya. Kalau naik resistannya tembus, kalau mau take profit ambil di resistan dekatnya ya teman-teman, atau di Fibonacci-nya seperti itu. Ini sebenarnya enak sekali untuk dipakai trading. Oke teman-teman, berikutnya ini adalah sifatnya masih memantau saja ya, karena untuk konstruksi yang saya amati yang cukup bagus adalah PTPP. PTPP mantul dari supportnya di 830-an teman-teman kemarin, dan hari ini dikonfirmasi kenaikan lagi, sehingga untuk support dia ada di 861, support kuatnya ada di 830, dan resistan dia teman-teman, resistan dia ada di 910, kemudian 930 dan juga 950. Jadi PTPP akan bagus sekali apabila berhasil menembus garis yang saya bikin ini, yaitu kisarannya adalah di 950. Sementara itu aja dulu, kalau nanti bisa tembus lebih tinggi lagi, kita bisa gunakan misalkan Fibo. Ini boleh ya di sini, atau ambil yang di atas ini juga boleh. Jadi untuk saat ini dia harus bisa kuat di 940 dulu ya, resisten pertama yang harus dia tembus. Oke teman-teman, berikutnya adalah Adikarya. Ini mirip juga dengan PTPP ya. Syaratnya dia harus bisa menembus 797 atau 7 atau 800 ya teman-teman ya, 800. Kalau misalkan bisa tembus dari situ, nanti baru kita lihat peta-peta pergerakannya aja. Kisarannya di
795 atau 800 itu adalah resistan dia pertama. Dia harus bisa berhasil keluar dari situ dulu. Baik teman-teman, berikutnya adalah Telkom. Ya, dalam tren turun ini teman-teman, dia sudah reversal 233850. Konsolidasi kemarin sebentar di sini, terus 2 hari ini naik teman-teman ya. Ya memang untuk Telkom ini kadang agak membingungkan ya, kalau kita lagi positioning malah dia turun. Namun demikian sebenarnya turunnya terbatas. Kayak kemarin pada saat dia konsolidasi, dia tiba-tiba mengambil support di bawahnya dan besoknya mantul lagi, menembus resistan di atasnya dan hampir menembus resistan di atasnya lagi. Namun demikian retest lagi di area ini sampai saya bikin blok seperti ini. Terus hari ini hari kemarin dia udah tembus resistan di 50. Hari ini melanjutkan kenaikannya sampai 61 retracement. Untuk support teman-teman masih di retracement 50 atau di 3280 dan resistan ada di 3350. Oke teman-teman, berikutnya adalah Friend. Ya, Friend ini seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini barang sudah mulai naik kelas ya. Sudah mulai naik kelas. Saya yang dulu jarang trading Friend, saya sekarang udah beberapa kali trading Friend dan juga saya hold Friend ya teman-teman, dari ketika dia reversal di 50 retracement atau kisaran di 110 teman-teman ya. Namun demikian yang mesti diwaspadai saat ini adalah adanya resistan teman-teman ya. Resistan ini mungkin bisa menghambat atau membuat Friend harus berkonsolidasi dulu. Jadi perhatikan, untuk support ada di 160, 140. Ya, resisten jelas ada di 170 atau area resistan yang saya garis itu. Baik, teman-teman, berikutnya adalah Akra. Akra seperti ini dalam tren kenaikannya kemarin, dia masih terkoreksi di area 23 dan 38. Jadi dalam tren naik ini dia terkoreksi dulu di 23 sampai 38. Koreksi sampai 38 itu wajar teman-teman ya. Dalam setiap tren naik pasti ada yang namanya koreksi. Kalau nggak ada koreksi justru tidak sehat. Perhatikan untuk Akra, supportnya ada di 3523, resistan ada di 3685. Oke teman-teman, saya lanjutkan adalah IRA. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa IRA ada sinyal, ada bentuk yang bagus, yaitu higher high. Maksud saya higher low ya teman-teman. Low-nya dia cenderung menguat. Ya, seperti itu adalah salah satu tanda bahwa saham tersebut akan naik. Kalau kita lihat dari garis di bawah ini adalah swing low. Terus kemudian di sini ada swing high, di swing low-nya adalah di sekitar 1375, swing high-nya ada di sekitar 2270. Dia terkoreksi sampai 50 retracement teman-teman ya. 50 retracement adalah koreksi yang umum dari suatu tren. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan Fibonacci dan sudah antri di sekitar 50 dan udah dapat barang, mantul walaupun kemarin sempat sekitar seminggu yang lalu, 7 hari bursa yang lalu, sempat retest di 50. Nah pada saat retest itu kan tentu kita ketar-ketir ya, ini barang saya ambil di retracement 50, naik ke 38 hampir ke 23, terus kemudian tembus 38 dan hampir retest lagi di 50. Nah kalau melihat volatilitas yang terlalu tinggi, teman-teman lebih baik take profit dulu, baru kemudian ketika dilihat mungkin dia rebound dari pullback-nya di retracement yang ditesnya, boleh teman-teman positioning lagi seperti itu. Jadi jangan takut ketinggalan barang karena setiap pergerakan memang seperti itu ya, naik turun, terus kemudian juga saham tidak hanya IRA, ada yang lainnya juga. Jadi jangan takut untuk take profit. Bagaimanapun profit yang sudah Anda pegang itu adalah lebih baik daripada masih berupa floating profit seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus ada take profit ketika terjadi saham ketemu resist dan tidak kuat dan dia retest lagi di supportnya. Positioning lagi dan ketika dia berangkat menembus resistan demi resistan membentuk higher low seperti itu adalah tanda-tanda saham akan lali mulih seperti itu ya.
Baik, teman-teman, berikutnya adalah MPPA. Seperti yang sering banget saya sampaikan kepada teman-teman, ketika teman-teman melihat satu saham yang naik, maka teman-teman wajib segera tarik Fibonacci-nya ketika sudah mulai terbentuk swing high ya, teman-teman. Kalau kayak di MMX yang belum terbentuk swing high, mungkin teman-teman akan kesulitan untuk menentukan di mana sih sebenarnya swing high-nya. Nah, kalau seperti MPPA, swing high-nya jelas sudah terbentuk di sini dan dia sudah terkoreksi sampai 23, hampir ke 38, kemudian menembus resistan 23 dan hampir menembus titik awal trennya atau high-nya, walaupun kemudian dia bermain-main lagi retest di 23 dan sampai di 38. Nah, di 38 teman-teman, kita lihat di sini ada demand, dan ada garis Fibonacci. Ternyata dia hanya mantul sampai 38 retracement. 38 retracement dia retest lagi. Di sini ada candle rejection sebelumnya, dites langsung ditembus, dan untuk hari ini dia menuju ke resistan 1025, belum berhasil tembus teman-teman ya, tapi saya rasa ini dia sudah dekat sekali di area 1025 atau di retracement 23 atau resistan di 23, teman-teman, seperti itu ya. Bagus sekali pergerakannya teman-teman. Jadi setiap yang naik tidak naik terus, mesti ada koreksi, dan setiap yang turun tidak turun terus, pasti ada rebound. Oke teman-teman, berikutnya multipolar. Saya kemarin positioning juga multipolar. Namun demikian kemarin turun, saya masih pegang teman-teman ya. Entah nanti besok kalau tembus dari sini, dari 78,6 ini salah nih saya tulis. 7 sekitar inilah, sekitar 76 ini mungkin saya akan keluar dulu teman-teman ya. Untuk resistan dia ada di 580, ini belum berhasil ditembus sudah 3 hari. Untuk support boleh kita gunakan di candle hari ini teman-teman. Ada di 505 dan 480. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham yang dari swing high ke swing low. Dia sudah kelihatan ada reversal ya. Reversalnya walaupun belum nyampe di 23 retracement, namun demikian bentuk candle hari ini adalah cukup percaya diri. Jadi perhatikan, besok untuk support ada di 1008, untuk support ada di 1828, untuk resistan ada di 1965. Oke teman-teman, berikutnya Pakuwon ya. Pakuwon dalam tren turun ini dia udah ada retest ke 23 resistan. Retest lagi ke low-nya, ini cukup ngeri kemarin ya teman-teman, cukup ngeri. Takutnya kalau misalkan dia bentuknya seperti ini ya. Takutnya kalau misalkan dia turun seperti ini terus tembus lagi teman-teman, ternyata apa yang kita takutkan tuh dia nggak terjadi, mantul ya, mantul justru hari ini ngetes di resistan 23,8. Namun demikian karena tidak kuat, jadi untuk support masih di 410, resistan masih di 437. Oke teman-teman, berikutnya adalah Asri ya. Asri ini sebenarnya oke deh, sebenarnya nggak masuk teman-teman, tapi nggak apa-apa, saya bahas aja. Asri ini dia masih konsolidasi di dasar, ini saya kurang tertarik teman-teman ya, sebenarnya nggak masuk tadi, keikut. Jadi dia masih konsolidasi di dasar teman-teman ya. Nih di sini di 165 aja dia belum berhasil jebol. 165 itu hanya dites aja ya teman-teman, belum pernah body candle-nya masuk ke atas 165. Jadi untuk support masih di 153, resistan ada di 165. Baik teman-teman, berikutnya saham yang turun cukup dalam trennya, terus ada reversal. Nih saya hanya warning, mengawasin saja teman-teman ya, karena pola dari saham semen itu adalah ketika naik dia turun lagi ya teman-teman, ketika naik dia turun lagi, ketika naik dia turun lagi. Nah apakah besok mau ada reversal? Kalau misalkan ada reversal, teman-teman mesti perhatikan resisten-resistennya. Jadi kayak gini, ketika dia nggak kuat ini ya, di sini teman-teman perhatikan kalau misalkan besok seperti ini terus naik. Nah ini perhatikan di sini apakah turun atau lanjut di atas ya teman-teman. Nah kalau misalkan turun lagi nanti apakah tembus di sini ya, ini perhatikan
support resistnya. Ini warning aja. Terus kemudian INTP juga sama, bentuknya banyak naik, banyak turun, dan cukup ekstrim. Nah, ini saya sampaikan aja, ada resistan di sini ya. Nanti kalau misalkan naik, dia apakah sampai di sini dia akan tembus ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah berarti rentang pergerakannya dari garis ini sampai di sini. Nah, nanti kalau di bawah juga teman-teman perhatikan, kalau misalkan sudah sampai di sini apakah tembus lagi atau ke atas. Ini yang kedua untuk SM Gear dan INTP ini sifatnya hanya membahas sekilas teman-teman ya. Pergerakannya masih sering ini ya. Walaupun naik terus take profit dan turun lagi seperti itu, turunnya malah lebih rendah dari low sebelumnya. Baik teman-teman semuanya, saya rasa itu cukup untuk kali ini. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.